Ya, selamat pagi, Shalom. Saya senang sekali berbahagia di hari yang sangat khusus sekali, 36 tahun IPC atau Indonesian Presbyterian ini berdiri secara sinodal, artinya gereja berjemaat secara penuh. Tahun 78 memang sudah dimulai, tapi tahun 88 baru dinyatakan sebagai jemaat yang mandiri, bersinode di PCA, Presbyterian Church Australia, khususnya di Klasis New South Wales ini. Kami sangat bersyukur sekali 36 tahun ini boleh dimeriahkan, memang tidak secara istimewa dalam celebration seperti 5 tahun, setiap 5 tahun yang kita lakukan, jadi 30, 35, nanti 40 tahun baru dirayakan secara besar. Tapi hari ini tidak mengurangi makna dan berkat Tuhan ada di tengah kita. Amin. Thank you untuk paduan suara hari ini, sangat istimewa sekali. Saya bisa mendambakan ada orkestra yang boleh kita saksikan hari ini. Satu kemajuan pelayanan dari paduan suara dan musik kita dan seluruh pelayanan yang ada di jemaat ini. Mari kita apresiasi untuk mereka semua, berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan bersama. Ya, sekali lagi nanti 3 kali saya dengar dari tim ya, 3 kali kebaktian akan dilayani sampai ke Liverpool. Kuat? Kuat? Amin. Pak Yadi kuat, Pak Yadi? Dari Liverpool jauh-jauh pagi-pagi ya, saya bisa membayangkan bersama Ibu Grace dan Bu Duani, Pak Yohanes dari Liverpool, ini timnya lengkap dan kami ada di sini satu sukacita bersama 36 tahun ini. Saudara, saya mengajak saudara untuk merenungkan Mazmur 118 ini, saudara. Sangat tepat sekali untuk kita renungkan berkenan dengan hari kita merayakan kebaikan Tuhan. Saudara, boleh dikatakan usia bertambah, waktu berlangsung terus berlangsung. Perjalanan iman kita ini adalah sejalan dengan waktu Tuhan yang Tuhan berikan. Dan kita sebagai orang percaya, orang Kristen memahami waktu itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Boleh dikatakan saudara-saudara, anugerah yang diberikan Tuhan ini diberikan secara adil. Secara adil semuanya dapat dan tidak ada perbedaan satupun di antara kita. Baik yang kaya, yang kurang kaya, yang pinter, yang pandai, yang kurang pinter, yang kurang pandai, yang bergelar tinggi, orang yang sederhana. Setiap kita diberikan waktu yang sama, 24 jam. Setiap hari kita ada 24 jam. Dan uang tidak bisa menggantikan waktu. Waktu nggak bisa dibeli dengan uang. Nah, saudara, organ tubuh bisa dijual, ada yang beli. Tapi waktu nggak bisa dijual belikan. Sehingga kalau saudara katakan bahwa waktu itu diberikan pada setiap orang memang adil 24 jam. Tuhan memberikan, gereja Tuhan dipimpin dari waktu ke waktu, saudara. Dan waktu itu unik, saudara. Perjalanan waktu, bicara dengan waktu saya masih kecil, saudara-saudara, saya mendambakan mau cepat besar, saudara. Saya mendambakan mau cepat bisa ini, bisa itu, boleh ini, boleh itu, saudara-saudara. Dan waktu menunggu itu terkesan lama sekali. Waktu kecil saya bilang, aduh kok lama sekali. Mau dulu SD itu masih celana pendek, SMP celana pendek, mau cepet-cepet mau pakai celana panjang. Kalau kita di SMA baru boleh pakai celana panjang. Rasanya nunggu kesannya lama sekali, saudara-saudara. Tapi ketika usia senior sekarang, ketika usia melihat perjalanan waktu yang cepat sekali, kita rasakan, kok cepat sekali ya? Kok cepat sekali? Ini artinya apa, saudara-saudara? Merasakan waktu itu begitu sempit sekali, saudara. Cepat sekali. Bahkan kita merasakan sudah semakin hari semakin tua, semakin dekat dengan waktunya Tuhan memanggil kita. Saudara-saudara, kita rasa kok cepat sekali. Jadi kalau Bapak Ibu yang rasakan hari ini waktunya cepat berlalu, artinya apa, saudara? Sudah dekat, ya kan?
Sudah dekat, saudara. Ya, saudara, waktunya sudah dekat sekali. Waktu itu menarik, saudara. Waktu itu selalu berjalan ke depan. Memang film-film sekarang itu suka diputar waktu itu. Bisa ke belakang, bisa ke belakang, bisa ke depan, bisa ditarik lagi ke belakang. Tapi itu film fantasi. Waktu nggak bisa ditarik lagi ke belakang. Waktu itu berjalannya ke depan dan lurus ke depan, saudara-saudara. Arahnya sama, arahnya satu. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu itu berjalan terus waktu ke waktu, saudara. Saya yakin kita merasakan perjalanan gereja melewati waktu ke waktu, saudara. Dan kita sedang berjalan ke depan, saudara-saudara. Di dalam waktu-waktu yang akan kita lalui ini, mari kita ingat. Dan di dalam Mazmur 118 inilah, saudara-saudara, kita akan melihat lebih detail lagi bagaimana pemazmur menyoroti kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam pimpinan Tuhan dari waktu ke waktu. Saudara, berkali-kali mengulang-ulang Mazmur 118, pemazmur mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kata yang digunakan waktunya adalah selama-lamanya kasih setianya. Ini tema utama dari Mazmur 118. Tema yang diulang-ulang, kalimat yang diulang-ulang dari Mazmur 118. Ayat yang pertama itu dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua diulang kembali dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ketiga diulang lagi, biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang keempat dikatakan biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, dikatakan di sana bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari urutan-urutan pemazmur mengurut sampai pada kehidupan orang percaya di ayat yang keempat dikatakan. Orang yang takut yang akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya pemazmur ingin mengajak seluruh umat Tuhan. Seluruh umat Tuhan, seluruh kita hari ini, biarlah semua orang percaya berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ini penekanan dari Mazmur 118, saudara. Saudara, ini digunakan untuk orang Israel, untuk umat Israel mengingat yang pertama pembebasan mereka dari Mesir, pembebasan mereka dari perbudakan, pembebasan mereka dari perbudakan penderitaan, dan mereka sampai pada perjalanan di padang gurun dan masuk ke tanah perjanjian. Boleh dikatakan dari awal sampai terbentuknya suatu bangsa Israel, yaitu semuanya ada dirangkum di dalam Mazmur 118 ini. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, pemazmur 118 ini, saudara, kita perhatikan ada bagian-bagian, saudara, yang berbicara tentang kondisi bangsa Israel, saudara. Yang saya katakan dari mulai perbudakan, di masa-masa kesesakan, di masa-masa penderitaan, di masa-masa mengalami kelegaan, di masa-masa mengalami keamanan, bahkan di masa-masa mengalami kesetiaan Tuhan di padang gurun. Sampai pada waktunya, saudara, mereka Mazmur ini mengajak untuk mengingat kasih setia Tuhan. Mengingat akan anugerah demi anugerah Tuhan. Ini adalah bagian Mazmur dalam bagian kehidupan kita juga, saudara. Coba kita merenungkan sebagai gereja maupun secara pribadi individu, kehidupan orang percaya ini. Kita memperhatikan dari Mazmur ini, saudara. Ada ayat-ayat yang berkenaan sekali dengan kehidupan kita. Khususnya ini dikutip di dalam perjanjian baru. Dari Mazmur 118 ini, saudara, kita melihat bahwa ini dikutip dalam perjanjian baru yang menuju kepada Yesus, menuju kepada Kristus. Ayat 22, ayat 23, saudara perhatikan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara, saya katakan kita tidak bahas secara detail semua, tetapi ada satu benang merah. Kalau tadi berbicara tentang Israel, berbicara tentang umat pilihan Tuhan di dalam perjanjian lama, sekarang kita memperhatikan ayat 22 dan 23, ini berbicara menuju kepada siapa? Saudara? Kepada Kristus di dalam perjanjian baru. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Dan ini terjadi dari pihak Tuhan. Ini suatu perbuatan ajaib di mata kita dikatakan. Menarik sekali, ayat ini dikutip oleh Matius, oleh Markus, oleh Lukas, bahkan oleh Rasul Petrus dalam surat Petrus. Dikatakan di sana sudah berbicara tentang bukan hanya bangsa Israel, tetapi ayat ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Saudara ingat sekali kalau berbicara tentang gereja, tentang bangunan gereja, tentang kehidupan gereja, saudara tidak lepas dari pengertian batu penjuru. Apa itu batu penjuru, saudara? Batu penjuru itu batu yang besar, yang kuat, saudara, yang kokoh dikatakan di sana. Ya diletakkan dalam satu sudut bangunan itu. Diletakkan dalam satu sudut sebagai satu penyangga, sebagai satu fondasi. Digunakan sebagai batu penjuru dan sebagai dasar, saudara-saudara. Tetapi ironisnya, saudara-saudara, kita melihat kenyataannya umat Israel yang dituliskan dari Mazmur 118 ini, saudara, tidak sinkron. Tidak sama, saudara-saudara. Kita menemukan Israel, saudara-saudara, ditolak. Bahkan Israel menjadi musuh bangsa-bangsa. Israel hari itu kita memperhatikan dikalahkan oleh bangsa kafir. Dibuang ke Babelonia, dibuang ke Asyur. Ini yang terjadi pada zaman itu. Dan kalau kita melihat ini, saudara-saudara, dikatakan juga secara ironis sekali, Yesus Kristus yang dikatakan batu penjuru itu ditolak oleh umat pilihannya. Saudara-saudara, dibuang dikatakan demikian. Saudara-saudara, keadaan yang demikianlah, saudara-saudara. Tetapi Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat itu mengutus Kristus, mengutus Yesus ke dalam dunia ini menjadi batu penjuru, menjadi utusan Allah di dalam ketritunggalannya. Yesus disebut batu penjuru bagi gereja, bagi kehidupan umat percaya. Yesus sendiri yang ditolak oleh umatnya, yang ditolak oleh umat pilihannya, yang ditolak oleh para pemimpin agama, yang disalibkan. Yesus yang dianggap dihina sebagai anak tukang kayu. Yesus yang dianggap sebagai orang yang tidak berpendidikan, tidak sekolah tinggi. Tetapi Yesus dengan otoritas Allah, dia mampu menghadapi ahli Taurat, menghadapi para Farisi. Yesus pernah menegur dosa-dosa manusia. Yesus pernah menegur pemimpin-pemimpin agama. Allah memilih Yesus sebagai batu penjuru, sebagai sang juru selamat bagi umat manusia, menjadi fondasi gereja, menjadi fondasi kehidupan orang percaya. Saudara, bahkan bagi orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dia akan binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pelajaran pertama, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya karena kita memiliki Yesus dalam hidup kita, yang menjadi batu penjuru bagi gereja Tuhan. Dan saya percaya dan yakin sekali, gereja yang dibangunkan di atas Kristus, sang batu penjuru itu, tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Yesus sebagai dasar, bahkan dia sebagai kepala gereja. Saudara sekalian, ayat 25, ayat 26 kita melangkah. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan, dari dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, kapan kalimat ini juga diungkapkan dalam perjanjian baru? Kita baru saja lewat Paskah, Minggu Prapaskah dan Paskah. Muncul kalimat satu ungkapan Yesus ketika masuk ke Yerusalem. Ketika orang banyak menyambut,
dengan suara Hosana, Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Mazmur 118. Mazmur 118 dikatakan diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Itu artinya Hosana. Hosana di Tuhan, berikanlah keselamatan. Itu artinya Hosana. Seruan berseru kepada Tuhan, Tuhan berilah keselamatan, saudara-saudara. Sebuah seruan permohonan keselamatan yang datang dari Tuhan itulah. Saudara-saudara, keselamatan itu kemudian dipakai berubah doa seperti Hosana, Hosana, lagu pujian dan liturgi-liturgi ibadah berubah menjadi satu kalimat, Tuhan menyelamatkan. Ini merupakan sebetulnya di akar kata dari seruan doa, Tuhan berilah keselamatan. Dalam tata ibadah itu dikatakan Tuhan menyelamatkan. Responsif doa litani ketika pemimpin ibadah mengajak beribadah, bermazmur, jemaat merespon, itulah doa litani. Itu bacaan tanggapan. Mazmur 118 indah sekali, dikatakan Tuhan menyelamatkan. Ketika umatnya berseru, Tuhan berikanlah kami keselamatan. Dan Mazmur 118 ini dijawab, digenapi di dalam Gua Perjanjian Baru. Ketika Yesus datang, Yesus menyelamatkan. Dialah yang menggenapi Hosana itu. Tuhan menyelamatkan. Tuhan berilah keselamatan. Keselamatan yang datang dari Yesus digenapi di dalam Kristus. Yesus anak Allah yang datang dalam nama Tuhan akan menyelamatkan umatnya melalui kematian dan kebangkitannya. Amin. Ini bahwasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ini berkat yang utama, yang paling utama, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini cukup mendasar menjadi alasan dari pemazmur mengapa bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikannya, karena keselamatannya, saudara. Yesus Kristus sang penjuru itu dan keselamatan bagi umatnya. Yesus yang sudah datang yang menyelamatkan itu layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan. Inilah yang menjadi tujuan dari pujian daripada Mazmur 118. Mazmur ini mengajak kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, Mazmur 118 ini sekarang kita akan melangkah lebih jauh lagi beberapa ayat yang ada di bawahnya. Saudara, kenapa saudara? Ini merupakan perenungan yang sekarang tepat sekali bagi kita. Ayat 6 dan 7 tadi dikatakan, kita mundur sedikit, ayat 6 dan 7, tolong slide-nya. Bunyinya demikian, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Saudara-saudara, kalimat ini ditemukan juga di Mazmur 56. Mazmur 118 dari ayat 6 dan 7, kita melihat di Mazmur 56 kalimat yang sama. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pemazmur ingin mengajak kita bertanya kepada diri kita, apa yang dapat dilakukan oleh manusia ini? Siapa manusia, saudara? Saudara mungkin mengagumi manusia hari ini, saudara. Dalam perkembangan zaman, saudara, dari revolusi sampai hari ini revolusi digital, era digital. Di masa-masa abad-abad yang sangat maju ini, saudara. Siapa manusia? Apakah dia adalah super? Dia tahu segala-galanya. Oh saudara-saudara, realitanya saudara, sumber kejahatan, perbuatan-perbuatan yang jadi di dunia ini juga diawali dengan manusia, saudara. Dosa manusia jatuh dari manusia yang jatuh dalam dosa. Siapa manusia, saudara? Saudara dan saya hari ini bisa mengagumi manusia. Manusia bisa berubah, saudara-saudara. Manusia bisa berubah janji, berubah sikap. Saudara, ini manusia, saudara. Manusia juga manusia yang berdosa ini, saudara. Bisa menyakiti orang, saudara. Siapakah yang membuat orang menderita? Manusia.
Manusia bisa menyakiti, bahkan mencelakakan. Lihat berita-berita. Saya kalau di Indonesia itu sore hari itu saya lihat TV sebentar, berita-berita di Indonesia. Mengerikan sekali. Peristiwa pembunuhan keji terjadi hari. Bukan hanya di Indonesia, di sini. Berapa waktu yang lalu di Bonda itu di satu mall, saya nggak menyangka satu pria bisa membunuh berapa wanita, bahkan anak. Saudara, manusia itu. Manusia hari ini adalah suatu fakta bahwa siapakah manusia, pemazmur katakan. Sebaik-baiknya manusia, apakah kebaikan itu? Saudara-saudara, pemazmur ini mengajak kita di ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut, dikatakan. Kita sebagai manusia rohani, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Taruhlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah zaman ini, saudara-saudara gereja Tuhan, marilah kita menaruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Allah adalah bagiku, dikatakan, pihakku. Ini kebenaran yang kuat, saudara. Demikian juga kita akan melihat langkah hidup kita ke depan, saudara. Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Amin. Bukan di tangan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi sana. Berapa waktu yang lalu saya dapat berita itu, tim musik kami itu Jessica Wibowo, ketika saya terima WhatsApp, saya konfirmasi ke orang tuanya. Betulkah Pak? Cari informasi, harus tepat, cari sumbernya. Menangis dia. Perjalanan dari Jakarta itu sepanjang hari dia kata, Pak, anak saya itu anak yang baik. Baik sekali, anak yang uhau dengan orang tua. Dia bilang, Pak, Ma, aku nggak bisa mampir ya. Dia rapat di Bogor, tinggalnya di Jogja. Baru ditempatkan sebagai manajer perusahaan yang cukup terpandang di Indonesia. Kerja keras. Pagi rapat datang Jakarta, rapat malam naik kereta api jam 11 malam. Pulang ke Jogja. Sampai pagi di hari subuh itu sampai Jogja, petugas kereta api marsinis bangunkan. Udah gak bangun. Ketika saya ngomong dengan suaminya bilang, Pak Pendeta, saya belum bisa terima. Kami bahagia, anak kami satu baru di usia 2 tahun. Saya nggak bisa bayangkan, saya sama ibu saya terus menangis. Tuhan, kenapa? Why? Kita bertanya semua. Dia anak baik, usia baru 30-an. Teman-teman sahabat di sini memberikan doa dukungan. Saya perhatikan di seluruh ruangan kedukaan itu. Di Surabaya itu ada satu rumah duka Adijasa itu. Besar lingkungan. Saya lihat tempelan papan, ucapan karangan bunga itu melingkar di. Anak ini anak yang sangat sosial sekali. Pergaulannya begitu dirasakan. Pak, gereja kami kalau lagi loyo-loyo, dia membuat kami semarak, Pak. Membuat kami semangat, Pak. Kami seringkali didorong, ayo latihan. Mereka melayani di bidang puji-pujian musik. Hati saya melihat Tuhan, anak Tuhan ini. Kalau Tuhan di pihak kita, saya yakin Tuhan tahu, Tuhan peduli. Semua kejadian tanpa seizin Tuhan gak akan terjadi. Tuhan menjadikan segala sesuatu baik, saudara. Tapi kacamata kebaikan kita seringkali berbeda, saudara. Ayat 89, saudara. Ini ayat 89 ini unik karena terletak pas di tengah seluruh Alkitab kita. Jumlah ayat-ayat di Alkitab kita itu tengahnya itu di Mazmur 118 ayat 8 dan 9.
Dikatakan di sana ayat 89, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara, karena memang benar bahwa Tuhan ada menjamin kehidupan orang percaya. Tuhan menjamin kehidupan kita, saudara. Saudara sekalian, firman Tuhan ini dikatakan Tuhan itu peduli kepada kita. Dia menjaga, melindungi kita. Tuhan pernah berkata, firman Tuhan pernah mengatakan, air mata kita itu ditampung di dalam kirbat. Kirbat itu bukan kita harafiakan. Tuhan mempunyai botol yang besar atau tempat yang besar untuk menampung air mata kita. Tidak, artinya bukan itu. Ini ada arti yang memberikan makna bahwa Tuhan itu sangat peduli, sangat peduli. Allah itu adalah Allah yang mengerti pergumulan kita. Allah itu Allah yang mengerti yang terbaik. Allah itu yang membuat semuanya indah pada waktunya. Marilah kita lebih baik berlindung kepada Tuhan. Itu Mazmur pada 118. Saudara-saudara, ayat yang ke-17 ini yang meneguhkan, dikatakan di sana, aku tidak akan mati tetapi hidup. Ayat 17, aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada dan hidup. Barang siapa yang percaya pada Kristus yang telah hidup. Tidak mati, tidak akan mati. Saudara-saudara sekalian, kematian itu tidak lepas dari kedaulatan Tuhan, saya katakan. Kematian itu tidak lepas daripada Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu, termasuk hidup dan mati kita. Tuhan menentukan batas umur kita, saudara. Tuhan yang menentukan batas usia kita. Ketika kita berpisah dengan orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kasihi, umum sekali kita diliputi kesedihan. Kadangkala ada kalanya kita tidak bisa menerima kehilangan itu. Dan kita mulai berandai-andai, mengandai-andai. Seandainya hari itu cepat ada dokter. Seandainya hari itu dia bisa tertolong dengan cepat. Orang berkata di Indonesia itu pertolongannya lama, Pak. Kemarin 17 tahun pemain bulu tangkis main di Jogja juga. Saya lihat itu berita, aduh, kok enggak ditolong cepat-cepat. Seandainya cepat dokter datang. Saudara, kita enggak bisa andai-andai. Sebab orang percaya semua itu ada waktu. Tuhan kalau izinkan, ya, ada satu jemaat dulu sudah berhenti jantungnya itu, serupek. Saya sudah datang ke rumah sakit, udah doa sama anak-anak, jebret, gitu. Sampai hari ini masih hidup. 2 tahun yang lalu saya ingat tuh. Menyimpulkan kalau belum waktunya, ya belum. Kita seringkali mengandai-andai lebih baik kalau ada hari itu dia nurut, jangan pergi. Jangan naik kereta malam-malam. Jangan terlalu capek. Semua ini adalah hal yang umum, saudara. Dan lahirlah sebuah penyesalan. Ketika kita mengandai-andai, penyesalan, kesedihan lebih dalam, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita manusia yang tidak berdaya. Itu manusia, saudara.
Firman Tuhan mengingatkan semua yang terjadi dalam hidup kita ini, termasuk kematian seorang pun, ada di tangan Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, tidak ada seorang pun yang dapat bisa menahannya. Pemahaman akan kedaulatan Tuhan ini mengajak kita untuk hidup berserah penuh pada Tuhan. Hidup beriman berserah kepada Tuhan. Hidup kepada Tuhan yang mengajar hidup kita. Percaya bahwa keputusan Tuhan dalam seluruh hidup kita yang kita tidak bisa mengerti sekalipun, itu kebaikan daripada hidup kita. Saudara sekalian, ayat yang ke-26 kita perhatikan, ayat 26. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Dikatakan berikutnya, Tuhan Allah dikatakan, dialah yang menerangi kita. Ikatlah korban hari raya itu dengan baik pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 24 saudara perhatikan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Saudara-saudara, di hari raya, di hari memperingati 36 tahun IPC, ada kesimpulan dari 4 ayat yang dibaca di terakhir tadi. Mulai dari ayat 24 dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ini menjadi satu lagu anak-anak di sekolah minggu. Hari ini disedih. Ini hari ini. Itu artinya apa, saudara? Harinya Tuhan. Apa maksudnya harinya Tuhan, saudara? Di mana hari Allah menyelamatkan kita. Di mana hari Tuhan menyatakan keselamatan kepada umatnya. Ayat inilah yang menguatkan kehidupan gereja. Ayat inilah yang menghidupkan kita bersama-sama. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Inilah hari yang Tuhan nyatakan. Maka respon daripada pemazmur dari 118 ini, saudara-saudara, dikatakan dengan 3 kalimat, 3 kata penting di ayat 27 sampai 29. Yaitu yang pertama, Tuhanlah Allah. Yang kedua, Allahku. Bukan hanya Tuhan Allah umum, general, tetapi pemazmur mengajak pribadi. Masuk dalam pengalaman pribadi kita. Allahku engkau. Tuhanku engkau itu Tuhanku. Yang ketiga, Tuhan itu baik. Maka Mazmur 118 ditutup lagi dengan kalimat yang sama. Ini sebagai undangan kepada kita bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita baca bersama-sama di ayat 29 bersama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.